Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lamtiur Maria Dolorosa. Saya mahasiswi dari Indra Prasta PGRI. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proses kegiatan bimbingan kelompok. Prosesnya itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Menurut Prayitno, proses kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas tahap pembentukan. Kita bahas dari tahap pembentukan dulu ya. Tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap terlibat diri atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Kemudian pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang asas kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, keterbukaan, kenormatifan akan membantu masing-masing anggota kelompok untuk mengarahkan peranan diri sendiri terhadap anggota lainnya dan mencapai tujuan bersama. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada yang pertama adalah penjelasan tentang tujuan kegiatan. Yang kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota. Yang ketiga, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. Yang keempat, dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Lalu kita lanjut ke yang kedua, tahap peralihan. Tahap yang kedua ini dalam bimbingan kelompok adalah tahap peralihan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap transisi, yaitu masa setelah pembentukan dan sebelum masa kerja atau kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Kemudian pemimpin kelompok menawarkan apakah anggota kelompok sudah siap untuk memenuhi kegiatan selanjutnya. Tugas pemimpin kelompok dalam tahap peralihan ini adalah membantu para anggotanya untuk mengenali dan mengatasi berbagai macam hambatan, rasa gelisah, rasa enggan. Setelah itu pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok yang telah siap untuk segera memasuki tahap kegiatan. Kita lanjut ke tahap kegiatan. Ini tahap yang ketiga ya. Tahap ini merupakan pusat dari kegiatan bimbingan kelompok. Dalam tahap ini, suasana interaksi antar anggota kelompok dimulai tumbuh dengan baik. Para anggota bersikap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan. Dalam tahap kegiatan, para anggota mencoba untuk membicarakan suatu permasalahan yang dialami oleh mereka. Pemimpin kelompok bertugas untuk mengamati dan menentukan arah dan tujuan apa yang diinginkan dari permasalahan yang mereka bicarakan. Lalu, yang keempat adalah tahap akhir. Pada tahap pengakhiran ini, kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang dipelajari anggotanya dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. Peranan pemimpin kelompok di sini adalah memberikan pengetahuan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu barulah pemimpin kelompok memberitahukan kegiatan akan segera diakhiri. Pemimpin kelompok bersama dengan anggota kelompok menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok dan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam.